Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunia Hazimara. Saya Ahmad Khairul Razi. Di sini saya sebagai anggota Musaid Divisi Mudarosah HTQ UIN Malang. Saya Muhammad Tasren Kashfunuri. Saya dari Divisi Humas dan Dakwah HTQ UIN Malang. Pertama kali saya menghafal itu waktu saya masuk di MTS yang setara dengan SMP. Nah, itu karena tuntutan ya teman-teman, alasan saya karena tuntutan waktu itu. Karena persyaratan pengambilan ijazah di kelas 3 itu siswa harus menghafalkan Al-Quran, harus hafal Al-Quran seperti itu. Tapi waktu itu hanya juz 30 sih, seperti itu. Saya ditawari oleh guru saya untuk menghafalkan Al-Quran. Pertama saya takut, tentunya saya takut karena setebal itu mana bisa dihafalkan. Tapi saya minta restu pada ibu, saya tanya apa saya bisa menghafal Quran atau enggak. Ibu bilang ya wis, pasti ini jalan yang sudah ditentukan. Jadi ya sudah, saya dapat restu dari ibu. Jadi dengan kemampuan yang belum bulat sebenarnya, saya tetap untuk menghafal. Alhamdulillah bisa. Alasan saya menghafalkan Al-Quran dulu itu karena termotivasi dari kakak saya yang pertama. Jadi kakak saya yang pertama itu perempuan, beliau menghafalkan di Yambu'ul Quran Kudus dan 4 tahun bisa hatam. Kemudian orang tua saya, bapak ibu saya menginginkan saya seperti itu juga. Karena di keluarga saya belum ada yang menghafal Quran. Terus selain itu di daerah saya itu juga belum banyak yang menghafal Al-Quran. Nah, berhubung saya orangnya itu tidak begitu pintar dalam hal akademik, jadi saya kira ini adalah pilihan terbaik. Nah, selain itu juga untuk mempersiapkan kehidupan di selanjutnya yang insya Allah semoga bisa mencetak generasi-generasi Qurani seperti itu. Motivasi terbesar saya itu dari guru saya. Jadi guru saya itu beliau sangat khas sekali dalam Al-Quran. Nah, jadi saya awalnya itu pengen gandol, istilahnya itu ikut beliau, ikut ngalap barokahnya beliau. Bagaimana saya nanti ketika di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nah, jadi namun tidak dari situ. Saya juga termotivasi lagi ketika para asatidz saya, para guru saya, para yai saya itu memberikan motivasi bahwasanya kalau menghafalkan itu tidak hanya di kepala saja, namun sampai masuk ke dalam hati. Nah, ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi saya dalam menghafalkan Al-Quran. Saya juga termotivasi oleh salah satu ning saya di pondok saya dulu. Kebetulan beliau juga mondok di Tambak Beras, Pondok Tahfidz. Nah, kebetulan pas itu, habis itu ada pembukaan Pondok Tahfidz di pondok saya. Jadi saya langsung ingin mendaftar gitu. Alhamdulillahnya juga keterima. Saya termotivasi oleh ayah saya. Alhamdulillah beliau adalah seorang penghafal Al-Quran. Alasan dulu saya menghafal Al-Quran yang pertama karena faktor yang nyimak. Dulu pertama kali menghafal di MTS, di pondok pas MTS. Jadi MTS-nya beda, pondoknya beda, tetapi agak dekat. Nah, di situ yang nyimak itu langsung punyai di pondok. Jadi semangatnya saya menghafal itu ada karena langsung disimak kali punyai. Terus yang kedua karena faktor ingin. Saya tuh pengen itu pondok kitab tadinya, terus tiba-tiba masuk ke pondok Quran gitu kan, nggak tahu juga. Terus dibilangin mungkin ada target sekian, bahwasannya satu hari harus bisa 1 kaca gitu kan. Terus kemudian 1 semesternya harus bisa dapat 2 juz. Nah, di situ saya bingung gitu kan, gimana gitu kan. Terus tergugah ketika akhirnya mulai bisa sempat berbincang sebentar sama, mungkin teman-teman semua juga tahu, sama Wirda Mansur.
motivasi terbesar saya adalah dari kedua orang tua. Jadi alhamdulillah sejak kecil kedua orang tua saya, terutama ibu, sudah banyak memberikan motivasi serta dorongan-dorongan dalam menghafal Al-Quran. Jadi banyak memberikan nasihat-nasihat, memberikan cerita-cerita maupun video-video tentang para penghafal Al-Quran, terutama mereka-mereka yang sukses berhasil menghatamkan Al-Quran dalam usia masih kecil, seperti itu. Dulu itu saya tidak ada sebenarnya rencana untuk menghafal Al-Quran, tapi orang tua saya membawa saya ke pondok pesantren yang basicnya itu adalah Al-Quran, dan mau tidak mau saya harus menjalani proses itu, sehingga saya memilih untuk melanjutkan ketika saya lanjut di aliyah.